Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, kita akan ngobrolin Barcelona. Balapan semalam mengukuhkan bahwa McLaren adalah tim yang benar-benar lahir dari Inggris, bukan Spanyol. Kenapa, Mas? Kan sayapnya yang dicurigai ilegal, legal kan? Ya legal ya. Berarti dia kan nggak Spanyol, Spanyol enggak. Jadi dia tim yang asli dari Inggris. Dan kalau kita ngomong soal flexi wing itu sebenarnya kalau maaf ya untuk yang tua-tua gini rasanya ini berkali-kali selalu dikupas ya. Tim itu selalu nakal seperti ini ya. Cuman saat ini kalau untuk mendetek gampang karena apa? Alat ukurnya banyak sekali dan sudah modern. Zaman dulu apa? Tahu nggak? Flexi wing dari mana? Kalau ini, wah ini dia nggak jujur. Kalau zaman dulu masih kuno. Habis balapan biasanya via langsung pegang-pegang. Ketahuan basah. Wah ini flexi wing, iya kan? Paham? Paham. Kan gini kan? Iya kan? Iya kan? Basah. Wah ini, makanya dulu apa sponsornya Rexona, tahu nggak? Sehingga kalau flexi wing dicek kering apa? Ya karena anti perspiran gitu kan? Betul gitu ya? Iya kan? Itu masih untung ngomongin anti perspiran, nah pikir flexi wing yang lain lagi nih Mas. Oh iya gitu ya. Ya tapi jujur saya ini kan saya juga sekarang ngikutin teman-teman di grup-grup muda-muda itu seneng, wah aktif semua gitu. Sekarang yang di topiknya adalah bagaimana McLaren punya teknologi untuk mendinginkan ban. Itu kan ternyata kan temperatur sangat penting. Saya bilang yang salah siapa sih? Saya bilang gitu kan. Yang salah kan ini Michelin. Logonya apa? Mumi. Artinya apa mumi itu? Apa? Awet. Muminya diam atau lari? Lari kan? Berarti cepat. Yang dibutuhkan sekarang apa? Cepat sudah terbukti. Awet sudah terbukti kan, mumi lari kan? Yang dibutuhkan sekarang kan bagaimana ban ini tetap dingin kan? Kalau balapan kan? Jangan lari. Muminya gini loh, stay cool. Jadi jangan dingin. Stay cool. Betul nggak? Mas Dewa ini kayaknya di Jepang cari materi terus ya. Balas dendam banyak ya. Saya siaran, asal ngajak siaran di tempat saya mau pindah dari domestik ke internasional kan. Kok TP3 di Cengkareng 3 itu harus Terminal 3 harus naik kan. Lagi tempat makan saya. Jadi mau ngomong gini-gini orang dilihatin, pakai APD jadi nggak selesai nih. Hari ini balas dendam. Barcelona bagaimana? So, ini saya dibawain padahal replika mobilnya Marco Andretti sama dimasukin tiketnya dia Mas Yo. Tiketnya Padalan. Jadi fleksinya Padalan ya. Iya, ini orang tua flexing gitu. Saya puluhan tahun mau nonton batal terus. Iya. Beliau sudah nonton dan ternyata tiketnya harganya 0 Mas Yo. Jadi dia dijamu sama orang sana, sama asosiasi usaha apa, asosiasi pengusaha di sana itu mengundang Pak Dahlan. Jadi dan saya nggak tahu katanya ini. Saya pikir itu balapannya mobil kayak sedan-sedan gitu. Oh ternyata kayak F1 kayak gitu. Terus dia bilang, oh kok nggak ada yang tahu pembalapnya? Oh ada tahu ini nih. Takuma 1. Takuma 1 iya. Padahal kan suka F1 ya. Iya, dulu Jaguar ya jagoannya. Dulu Jaguar suka Alonso ya. Tahu nggak? Sorry saya potong. Iya. Fleksinya Pak Dahlan. Apa itu? Ketemu waktu di kantor. Padahal Formula One suka siapa? Jaguar, aku sambil buka Jaguar ya. Ingat ya dulu, parkir di depan. Jaguar Jaguarnya ada hijau ya. Dulu. Gak tahu tipe apa dulu aku. Padahal udah pakai Jaguar dulu. Jadi ya dia menunjukin, dia bilang berarti saya tahun depan harus nonton nih. Dan kan dia juga katanya untung kamu punya podcast sama Mas Adi itu katanya. Kalau enggak aku nggak ngerti apa-apa katanya. Jadi dia sebelum ke sirkuit nonton podcast kita sama Mas Adi Susilo. Dan dia dapat yang pedok Mas Dewa, jadi yang di Tower Terrace yang di belakangnya pit, jadi dia bisa lihat pitnya dekat. Terus dia bisa ke pedok, diajak sama Sadi ngeliat tim-tim yang pakai mesin Honda. Jadi ya senang dia, museumnya bagus banget katanya gitu. Terus dia bilang, wah ini flexing beneran Mas Dewa tahun depan. Tahun depan. Ya susah kalau ngajak orang tua seperti saya. Tapi kalau ke sana kalau Pak Dahlan dijamu karena sudah dianggap usianya udah ke 60-an ke atas, berarti saya mungkin juga akan dijamu. Ini kurang sehat ini, kasih jamu aja ini. Jadi Pak Dahlan foto dengan Mario Andretti. Ya, jadi Pak Dahlan kan 74 tahun ya sekarang. Mario Andretti udah 85 tahun. Jadi tahun depan kita bawa yang 60-an Mas. Dan fleksinya adalah cucuku namanya Andretti juga. Iya, di flexing nama dia ini kan? Fotonya. Cucu saya namanya Andretti gitu. Kasih mobil. Oke, Mas Dewa, Barcelona memang soal sayap itu yang paling ramai sebelum lomba. Saya sempat pengen bikin materi postingan waktu itu di IG-nya Main Balap. Tapi saya pikir
alah paling nanti nggak sepenting itu, karena kan saya nggak pengen heboh-hebohan aja kan. Kalau Anda lihat IG-nya dan di kita ini kan nggak cari engagement juga sebenarnya, kita nggak pernah nyuruh subscribe, kita nggak bisa nyuruh nge-like, terserah. Jadi kita pengen F1 apa adanya menurut kita gitu kan. Nah, saya pikir waktu itu ini loh nggak akan ngaruh apa-apa, karena kan ini kalau kita runtut sejarah zaman dulu kan sering banget kayak gini kan. McLaren dulu punya F-Duct, kemudian Mercedes punya DAS. Begitu dilarang juga nggak ada ngaruhnya sama perbedaan performa gitu. Apalagi ini sudah dikasih tahu jauh hari gitu, bahwa nanti mulai balapan ini kita ngukurnya begini. Jadi kan tim ini pasti sudah siap. Siap ya. Dan siapnya adalah plan A, plan B, plan C ya. Ya sudah jauh hari udah dilakukan. Jadi sebelum balapan ini pun saya yakin sudah dicobai semua itu. Dan kalau dibilang apakah ini berarti dulu McLaren curang, kita pernah bahas dulu Mas Jo. Enggak. Curang itu kalau melanggar aturan dan saat dites pelanggarannya kelihatan kan, ada buktinya kan Mas Jo. Kayak misalnya, oh sayapnya flexi wing, waktu balapan sayapnya buka, apakah itu curang? Loh, entar dulu definisi curang itu ngeceknya kapan gitu. Kan yang dicek waktu statis, waktu diem. Waktu diem kan nggak gerak sayapnya. Dikasih tekanan beban, diapakan nggak gerak. Berarti kan legal. Apakah itu curang? Bahasanya bukan curang, itu ngakali regulasi. Jadi itu, dan itu bukan hal yang baru. Kalau kita teriak-teriak curang, kita kurang pinter gitu. Yang pertama kali mencetak ini siapa? Tim mana? Red Bull sebenarnya, yang Red Bull dan Ferrari sih. Oke, Red Bull dan Ferrari. Semalam Red Bull curang atau enggak? Enggak juga. Curang. Tindakan lah. Curang, Takuma 1 curang. Kenapa? Kok Takuma 1? Iya, si siapa? Kok Takuma 1, sorry. Tsunoda. Kenapa? Tsunoda curang kan? Yang namanya balapan itu semuanya harus dari garis start. Oh, dia dari garis speed. Iya kan? Berarti kan dia harusnya kembali ke finish gitu dia. Jadi kembali lagi ke kecurangan tadi. Bagaimana kita melihat di F1 itu kan, ketika dibilang aturannya harus begini, dia dibayar mahal bukan untuk mengikuti aturan itu letter. Dia akan nanya, kamu cara ngetesnya gimana? Nah gitu ya kan. Sayap tidak boleh kan, aturan yang lama adalah ini sayap depan. Itu sayapnya Jaguar ya, di belakang saya itu sayap depannya flatnya Jaguar. Asli itu. Tahun 2000 asli tapi. Jadi sayap itu kalau saya ambil ini kertas, ini sayap flat. Oke, aturannya adalah yang lama. Ketika ditekan dua-duanya kanan kiri imbang, itu tidak boleh lentur lebih dari 15 mm. Kalau hanya ditekan satu sisi, tidak boleh turun lebih dari 20 mm. Jadi dikasih toleransi kan sebenarnya kan. Nah, caranya gimana? Dikasih beban 100 kilo, berapa kilo, dikasih tahu. Kita cara ngeteknya gini, ngeceknya begini. Ini kita kasih beban 100 kilo, turun atau tidak kayak gitu. Oke, berarti ini saya buat sekuat, setebal mungkin atau sekuat mungkin supaya ketika dites nggak melanggar. Tapi ketika mobil melaju di lintasan kan itu bukan 100 kilo Mas Jo, itu ton. Daya downforce itu kan bisa dihitung pakai bebat kan, pakai bobot kan. Jadi mungkin tekanannya mungkin 500 kilo, 1 ton, dan itu pasti melentung lebih kan, melengkungnya lebih gitu. Nah, apakah itu ilegal? Enggak, karena waktu dites dia nggak apa-apa. nah, jadi bahasanya kayak gitu. Nah, untuk Grand Prix Spanyol ini itu hanya diketatin sedikit aja. Kalau kemarin boleh melengkung 15 mili, ini hanya boleh 10 mili. Kalau satu sisi ditekan 20 mili, ini hanya boleh 15 mili. Jadi sebenarnya nggak banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak signifikan amat. Mungkin ada beberapa tim, termasuk McLaren, mungkin jaga-jaga just in case ini nanti ada masalah. Jadi cuma ditambahin kayak jaga tipis gitu, kayak tiang penahan tipis gitu aja, ganjel untuk gitu ya? Ganjel aja gitu untuk memastikan minimal kalau ditekan statik dia tidak melebihi gitu aja. Tapi kan itu statiknya begini. Bagian atasnya kan kalau kena angin kan masih begini. Jadi kalau Anda belum jadi insinyur F1, ya Anda masih bisanya bikin barang mati ya gitu. F1 ini ada ilmu namanya aeroelasticity itu kan. Jadi dia bukan hanya bisa menghitung angin ini efeknya ketika menghantam benda itu seperti apa, tapi dia juga harus bisa menghitung benda itu kalau dihantam angin dengan daya sekian, melengkungnya seberapa, dan kalau bertambah melengkungnya jadi berapa, efeknya seperti apa. Jadi jauh lebih kompleks. Jadi kalau insinyur aero itu sebaiknya juga kuliah di Fakultas Hukum ya?
Iya. Biar belajar pasal karet. Pasal karet. Iya kan? Iya kan, betul kan? Ngakalinya gimana gitu kan? Makanya kan dia akan nanya, kamu ngetesnya gimana kayak gitu. Jadi besok kalau di neraka ada bule-bule, ngobrol, tanya aja, kamu dulu mekanik ya? Iya, isinya ya kamu ya, dari Evan ya. Enggak, waktu dia ditanyain malaikat kan, waduh, Ini aero engineer Red Bull, wah ini tempatnya sana. aero engineer McLaren, wah kamu waktu zamannya Piastri ya kayak gitu. Tempatnya sana. Tempatnya sana. Jadi inilah Formula One ya. Jadi saya maaf ya ini teman-teman agak melenceng, tapi ini penting untuk apa ya, untuk pegangan hidup kita sebagai anak muda ya. Asa ini ngajari saya liputan sebagai fotografer Evan. Tidak boleh tidak boleh menipu foto, walaupun seragam, mobil, tempat sama. Tapi kalau ngakali cara itu boleh, karena ngakali untuk mendapatkan itu dengan cara yang ini, tapi real hasilnya. Itu saya pegang Ya itu jelas sih ya. Jadi foto tidak boleh diedit, foto tidak boleh diganti kan. Misalnya kita Mas Dewo nggak punya foto waktu qualifying, tapi yang disetor foto waktu latihan. Ini kan bohong gitu. Ini haram, kalau dia haram nggak boleh. Saya itu nggak boleh. Itu foto latihan. Yang kita butuhkan foto kualifikasi gitu. Nggak boleh diakali. Walaupun orang mungkin nggak bisa bedain. Tapi cara ngambil fotonya silakan. Misalnya ada foto ya. Misalnya di sini ada marshal yang jagain nggak bisa, kalau kita bisa ke sana sebentar kan ya nggak apa-apa. Iya. Walaupun saya konangan kemarin karena saya 200 mili nggak mungkin kalau itu. Oke, jadi kembali ke balapan saya. Jadi ini clear ya. Clear, jadi nggak ada efeknya kan? Buktinya McLaren tetap menang 1-2. Dan cukup telak itu ya. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang telak sih, karena qualifying 1-2, race 1-2, bahwa gapnya dengan Max tidak terlalu jauh kan, itu mungkin bukan mobil Red Bull-nya, mungkin itu Max-nya kayak gitu. Nanti kita akan bahas banyak soal Max ini. Nah, kan kita selalu bilang Barcelona ini kayak pergi ke dokter, cek darah segala macam ya. Dan mobil terbaik hampir selalu menang di Barcelona, kecuali kejadian khusus kayak gitu. Kejadian kan, maksudnya McLaren finish 1-2. Ya mungkin 3-4-nya ini nggak representatif, tapi yang menang akan selalu menang kayak gitu. Yang mobilnya terbaik, yang paling balance, yang high speed corner, top speed, semuanya balance, manajemen bannya bagus, dia akan menang. Karena kalau kita lihat list juaranya Grand Prix Spanyol, hampir selalu yang mobilnya terbaik. Kecuali mungkin 2012 waktu Williams menang, waktu itu Pastor Maldonado. Terus kemudian mungkin ke 2016 waktu Verstappen menang pertama, itu kan 2 Mercedes tabrakan. Kecuali mungkin 96 waktu Schumacher menang karena waktu itu hujan gitu. Jadi ada banyak, kalau kita lihat list pemenangnya Grand Prix Spanyol di Barcelona itu selalu mobil terbaik gitu. Kayak 3 tahun terakhir kan Max Verstappen semua kan. Sehingga ya sebelumnya Mercedes Lewis ya sebelumnya. Dan kita lihat kemarin kan ketika sudah setengah lomba lebih itu kan ya yang di depan siapa? McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, udah. Yang lain makin jauh ya, mungkin ada variasi di belakang. Berempat tuh, satu lagi. Siapa? Steak ya, tapi itu variabel khusus ya. Nanti kita bahas Nico Hülkenberg itu nanti dia menyebutnya blessing in disguise. Jadi nanti kita akan bahas banyak tentang Max dan tentang Hülkenberg. Dan kita baca hasil dulu Mas Dewo. Tadi sudah kita singgung tadi. Ya Piastri menang untuk kali kelima musim ini. Gila ya ini anak muda ini. Dia menang 7 kali dalam hidupnya, 5 musim ini. Lando baru menang 6 dalam hidupnya. Jadi dua pembalap ini bukan hanya berebut juara dunia, tapi siapa menang paling banyak. Padahal Lando hidupnya lebih duluan ya. Lebih duluan beberapa tahun nih. Nah ini ya akan jadi beban lagi untuk Lando setelah kemarin menang di Monaco. Betul. Berarti kelihatan ya kalau sirkuitnya lebih teknikal, lebih teknikal itu lebih ke mobil, memaksimalkan mobil, Piastri lebih unggul. Tapi kalau Monaco yang mungkin ada faktor X-nya, sejauh ini Norris selalu dapat ya. Kayak di Albert Park sama di Monaco. Balapan 2 minggu lagi di Kanada masuk, yang itu bukan mobil. Jadi kita lihat dua ini seperti apa nanti. Nah, kemudian Leclerc tak terduga finish nomor 3 karena penaltinya ya salah satunya karena masalah yang dialami oleh Verstappen dan kemudian penalti. Tapi dia udah nyalip sebelum Verstappen di penalti. Russell yang
bikin heboh bersama Verstappen nomor 4. Nah, ini juga konsisten terus dapat poin. Hulkenberg ini yang menurut saya seharusnya driver of the day ya, bukan Max Verstappen. Yeah. Kok bisa dia start nomor 16 finish nomor 5 dengan kick Sauber loh. Kick Sauber. Jangan gini loh. Kok nggak enak itu kick Sauber. Terus kemudian Lewis Hamilton disalip oleh kick Sauber. Iya. Ishak Hadjar, saya selalu bilang ini rookie of the year menurut saya. Dia diam-diam terus dapat poin. Kimi Antonelli kemarin kerusakan mobil lagi. Gasly ini juga dapat poin lagi. Nah, ini mungkin maksimalnya Alpine sudah. Alonso akhirnya pecah telur, dapat 2 poin. Tertolong penaltinya Verstappen karena Verstappen hanya dapat 1 poin. Alonso kan harusnya finish nomor 10 tapi naik ke nomor 9. Jadi hari ini pakai kaos khusus sekarang? Ya saya pakai Ferrari-nya Alonso. Oke, ini pakai Aston Martin. Dan yang kemarin boleh flexing ya di Jepang saya dapat ini. The Rolling Stones Aston Martin F1 sialan. Di toko yang itu lagi. Jadi ngantar anak istri belanja terus aku mau cari koper koper. Pada yang saya cari Eurosport. Sorry, bukan apa flexing ya. 2003 itu kita nonton di Sepang sama Ekis almarhum. Terus mereka pada survei sama Suhaini PR-nya Sepang pada survei ke Cina. Saya pulang tapi 2003 itu habis dari Sepang kita sama almarhum Ekis nonton konsernya Rolling Stone di Singapura. Jadi ya saya dapat topi ini, saya punya fotonya Rolling Stone, jadi habis Formula One kita lanjut lagi. Dan itu Aston Martin lagi ya. Wah, berat Mas Dewa ini. Mohon maaf. Kita lanjut serius. Yang penting Alonso dapat poin ya. Ini berapa lomba? 9 lomba ini? 8 lomba atau 9 lomba? Lupa. Padahal dia yang pertama kali dapat terus ya awalnya ya. Dulu kan, tahun ini kan baru dapat poin sekarang dia. Nah, tes klasemen memang yang klasemen pembalap ini ya menjauh jadinya. Piastri dan Norris 10 poin, praktis mungkin perebutan gelar juara dunia nanti akan melibatkan 2 pembalap ini. Kita lihat nanti tengah musim setelah lomba ke-15 atau mungkin 14 atau mungkin 12 malah mungkin McLaren nanti papaya rule-nya seperti apa karena perebutannya hanya mereka berdua. Yang lain ketika yang lain sudah sulit kan. Cara berpikirnya McLaren harus berbeda nanti, karena jangan sampai nanti ini blunder untuk tim ya. Malah Verstappen yang diunggulkan atau Russell yang diunggulkan. Diam-diam kan bisa aja kayak gitu. Karena pernah terjadi di McLaren. Lewis Hamilton dan Alonso dulu yang juara dunia malah Kimi Raikkonen 1 poin di akhir. Di akhir balapan terakhir. Nah ini Verstappen ya akhirnya nggak bisa nambah poin, hanya nambah 1, jadi jauh poinnya. Russell ini malah lebih dekat ke Verstappen daripada Verstappen ke Norris sekarang. Russell dan Leclerc dan Hamilton ya di sini. Antonelli masih nyangkut, Albon masih nyangkut semalam juga nggak dapat apa-apa. Naik 1 posisi dan Ocon turun 1 posisi. Jadi ini klasemennya. Nah klasemen tim yang mungkin tifosi senang ini karena dengan kejadian di Barcelona McLaren udah jauh banget ya, selisihnya hampir 200 poin ini. Gila, 200 poin. Jadi total poinnya Ferrari itu kalah dengan selisihnya ke McLaren. Ferrari nomor 2 tapi. Ferrari nomor 2, Mercedes nomor 3, hanya selisih 6 poin. Red Bull yang seharusnya kemarin bisa bertahan di nomor 2 atau 3, sekarang malah melorot ke nomor 4. Nah, kemarin dia nomor 3 ya, dia turun ke peringkat 4. Nah ini dan ini single fighter Max Verstappen. Jadi akan berat ini tim ini untuk naik. Jangan-jangan nanti peringkat 4 Red Bull. Kemudian Williams nyangkut 54, Racing Bull diam-diam naik poin terus. Haas ini poinnya mirip. Kick Sauber melompat langsung ke Aston Martin. Aston Martin melorot lagi. Jadi ya Aston Martin ini tim kaya loh ya. Dan ini juga apa yang dilakukan Stroll kemarin saya kurang appreciate gitu. Karena dia kan tidak ikut lomba, hanya 19 mobil yang ikut lomba. Alpine nyangkut paling bawah. Ini 2 tim tanda kutip harusnya tim besar kan. Yang satu tim pabrikan, yang satu tim kaya dengan mesin Mercedes. Kok dia bisa peringkat 9 dan 10. Jadi ya kita ingatkan lagi bahwa yang menang McLaren, aturan flexi wing tidak ada efeknya sama sekali. Tetap menang. Lando mungkin waktu sebelum start kemarin ini peluangnya Lando untuk bisa ngalahkan Piastri hanya start, saya bilang kayak gitu. Karena setelah itu kalau urutannya sudah set setelah tikungan pertama, apalagi setelah lap pertama, papaya rule akan berlaku. Jadi Lando harus bisa start dengan baik. Malah melorot lagi. Ini kan kayak tahun lalu Lando dia pole position,
di tikungan pertama dia nomor 3. Nah ini sekarang dia start nomor 2, Piastri startnya standar bagus, Lando yang harus kerja keras dan malah sempat disalip oleh Verstappen. Di situ aja udah selesai. Tinggal nanti bisa nggak Verstappen ini nahan Lando sampai finish. Ternyata kan juga nggak susah gitu. Karena memang mobil McLaren ini bukan hanya lebih cepat, tapi juga lebih hemat ban, lebih awet ban. Ya, ini kalau kita bicara, kita ke dokter, ini hasil labnya ternyata semuanya hasilnya untuk McLaren sangat bagus sekali. Ya, sehat. Jadi apakah ini sudah bisa kita katakan seperti Red Bull beberapa tahun yang lalu, ini beda planet? Mungkin nggak beda planet, Mas. Yang jelas ini kita sudah bisa resmi bilang, menurut saya sih sudah bisa bilang, oke, ini mobil terbaik dan akan sangat sulit dikejar. Kenapa? Karena kita sudah mendekati fase, ini udah bulan Juni, di mana tim-tim itu akan berhenti mendevelop mobilnya. Ya. Mungkin upgrade terakhirnya mungkin di sini, mungkin. Kalaupun ada mungkin nanti Austria atau apa itu, tapi udah terakhir habis itu mereka akan fokus 100% ke 2026 yang sangat regulasinya sangat berubah banyak ya. Apalagi nanti kan saya nggak tahu kalau McLaren mungkin sudah cukup mungkin, apalagi celengan poinnya udah banyak. Sudah kuat sekali ya, betul. Ya, yang nanti kita tunggu adalah Ferrari, Red Bull dan Mercedes karena ketat kan. Siapa yang nomor 2 nanti? Karena ini uang. Konstruktor itu kan uang, karena nomor 2 dan nomor 3 kan selisih uangnya banyak gitu. Iya. Di suatu tim yang dominan, dan sudah ada pembalap juara dunia, itu kadang-kadang kan akhirnya ada yang diutamakan. Nah, sebenarnya McLaren kan untungnya dua-duanya belum pernah juara dunia. Makanya akan panas ini nanti. Ini akan panas. Jadi satu-satunya tontonan kita ya mereka sama-sama panas. Beda kalau ini masalahnya Michael Schumacher atau Lewis Hamilton. Selesai. Yang udah selesai, udah bosen dah, gitu kan. Tim order. Nah, satu lagi juga. Tadi saya lupa negasin, walaupun mobil McLaren sudah terbukti udah paling cepat dan kayaknya akan sulit dikejar, tapi mereka saya nggak mau ngomong kata dominan, Mas Yo. Karena selisih waktunya dengan tim lain sebenarnya nggak banyak. Beda dengan Verstappen kemarin kan, atau Mercedes dekade lalu itu yang ya tutup mata ya 1-2 kayak gitu. Itu mau start dari nomor 10, 15 tetap nomor 1. Nah, karena waktu itu regulasi masih baru dan dia yang pertama kali menciptakan solusinya gitu kan. Loncat duluan. Betul. Nah, ini kan enggak, ini kan ketat karena selisihnya kan masih 0,1, 0,2, bahkan mungkin kalau misalnya salah satu dari Piastri atau Norris ini bikin salah aja, dia akan mundurnya bukan 1-2 tapi 1-4 misalnya kayak gitu. Nah, ini jadi McLaren sudah hasil check up-nya di Barcelona adalah ini mobil terbaik, tapi jangan keburu bilang dominan. Dan jangan lengah. Tetap jangan lengah. Ini kebetulan bisa finish 1-2, tapi kan terancam enggak. Dan keunggulan mobil ini mereka secara total pace, secara kecepatan murni, mungkin selisihnya sedikit banget itu. Nah, soal Banza, kita lihat sekarang kan ada lompatan ya. Kita lihat Red Bull pun menurut saya juga ada peningkatan lebih agak hemat ya. Lebih berani, Mas Yo. Kalau Red Bull nanti kita bahas Verstappen setelah ini, dia harus counter strategi sebenarnya, dan itu saya bilang, hebat ini ya. Bagaimana Red Bull kalau kemarin nggak ada safety car, Red Bull bisa bikin 3 stop itu setara 2 stop. Kan karena itu berarti kan mobil pembalap ban ini kan komponen yang sangat menyatu ya. Karena apa? Salah kalkulasi kan buyar kan. Nah, keunggulannya McLaren, mobilnya secara ultimate pace tipis sama yang lain, tapi mereka menggunakan bannya jauh lebih baik. Jadi fleksibilitasnya McLaren bukan di kecepatan, Mas Yo, tapi di pemakaian ban. Apalagi kalau sirkuitnya panas, dan Barcelona ini kasar ya. Jadi kalau kita lihat ini foto ini, kenapa saya tampilin? Karena itu kelihatan nih serpihan-serpihan segitu banyak kotorannya serpihan ban ini. Dan ketika finish kan kemarin kelihatan di bannya Piastri kan nempel banyak. Ya itu sama mereka ditempel-tempelin supaya beratnya nambah kan ya gitu. Nah, sirkuit ini kasar, mungkin kayak Sepang gitu. Jadi kayak apa namanya? Amplas sandpaper, dan tim-tim ini kan walaupun ada hard, medium, soft, mereka sangat menghindari ban hard. Hanya Verstappen yang mau nggak mau terpaksa pakai ban hard di akhir. Nanti itu ceritanya nanti. Jadi mereka soft atau medium, dan itu tergantung di awal lomba, tengah lomba, akhir lomba, dengan tingkat bahan bakar yang berbeda-beda, itu kualitas kasarnya bisa
beda gitu. Pemakaian bannya bisa beda gitu. Situasional banget. Iya. Siapa punya ban baru, dia akan sangat diuntungkan karena 3 lap lebih awet itu mahal. Betul. 3 lap lebih, kan waktu start kemarin yang bannya mengkilap kan cuma McLaren, bannya baru. Iya. Yang lain bannya sudah doff, iya. sudah pernah dipakai saat qualifying gitu. Iya. Nah, bannya McLaren ini memang kemarin yang bikin mereka lebih fleksibel. Mereka kelihatan jelas 2 stop itu. Ini kita nggak usah ngomong safety car ya. Mereka 2 stop, dan tugasnya Norris adalah nyalip Verstappen di awal, karena kalau nggak lombanya dia yang terkompromi kan. Iya. Nah, yang hebat Verstappen, yang hebat Red Bull masuk. Red Bull ini langsung bikin counter strategi kan. Dia bikin jadi dia ngelihatnya kan, logikanya kalau kita baca di f1.com atau apa itu dari Pirelli misalnya, itu adalah soft, medium, soft. Jadi soft sampai lap 16 sampai 19, kemudian medium selama mungkin, lalu soft lagi sedekat mungkin dengan finish. Berapa jauhnya tergantung pemakaian dan kekasarannya dan lain-lain. McLaren baru pit stop ganti ke medium lap 20-an, 21 atau 22. Iya, ya waktu itu ditantang 25 gitu kan. Tahu mikir dia kan. Mikir. Nah, itu enggak, wah gila kurang ajar ya. Sedangkan Verstappen kan lap 13 kalau nggak salah udah masuk. Iya. Dan itu dia bisa ngejar lebih dari 1 detik per lap kan itu. Tak makin dekat. Jadi ketika McLaren pit stop, dia mimpin. Iya. Padahal dia pit stopnya duluan, tapi dia kan soft kan. Iya. Soft baru mau ke medium, dan terakhir soft lagi itu kan, waktu safety car. Nah itu kan setelah 2 kali pit stop McLaren dan 3 kali pit stopnya Max, itu kan posisinya masih mirip. Kayak undercut ya. Kayak undercut. Posisinya masih mirip. Jadi berani sekali itu Red Bull. Ini kalau misalnya McLaren eksekusinya gagal, atau misalnya ban mediumnya tidak seawet itu, atau pembalapnya miss, misalnya melintir atau apa, kehilangan 1 detik di mana gitu, itu kan Verstappen bisa di tengah-tengahnya lagi. Contohnya kan waktu pit stopnya Lando kehilangan 1 detik itu kelihatan sekali waktu nempel sekali. Dan waktu kena backmaker, Max itu kan juga miso-miso itu kan juga karena udah mepet ya itu. Nah itu yang wah ini berani sekali kan. Kalau jadi Red Bull kan waktu itu udah gini aja masuk. Kita nggak bisa ngalahkan mereka pure pace. Asli ya. Kalau strategi kita sama, kita pasti kalah. Bukan gambling kan ini? Data. Berani aja gitu. Data, kalau ini nggak berhasil, hasilnya sama. Kalau ini berhasil, hasilnya mungkin lebih baik. Kan mungkin nggak menang, tapi mungkin nomor 2 kayak gitu. Tapi kan sempat ditiru Ferrari. Apa itu? Luis, kenapa kok udah suruh masuk duluan? Kalau Ferrari sinetronnya berbeda mas. Itu nggak usah. Tapi kan dia juga akan 3 stop. Ya kok bisa nggak tahu kalau dia mau dipasangi ban hari itu. Itu urusan. Sebentar ya. Jadi ketika dia pakai 3, iya kan sudah diomongin ya pakai 3 itu. Dan McLaren tahu itu. Wah ini akan nyoba undercut. Jadi Lando tambahi kecepatan karena khususnya tikungan 3 dan 9 itu tikungan cepatnya semua itu kamu tambahi kecepatan gitu. Karena kalau enggak ini belakangmu bahaya. Iya, tapi kan waktu potong saya. Ketika ada safety car pada masuk, itu kan kita lihat Lando kuning. Kan kita nggak tahu Max masih punya ban apa, Lando udah kuning loh ini kan. Nah sebelum ke itu mas Yo, sebelum safety car itu kan kita nggak pernah tahu akan ada safety car. Iya betul. Red Bull juga nyadar kalau McLaren sadar sedang under pressure, kan makanya di radionya kan sempat ngomong Max, McLaren sudah tahu ancaman kita. Jadi psikologi aja mas Yo. Kan kadang-kadang kita lo nggak mungkin menang, tapi kita gini kan minimal supaya mereka mikir kan. Iya, ini kan ada bahasa sebelumnya. Jadi tolong kamu di-push kenapa? Biar kalau dia nyalip kerja keras. Itu kan kata-kata itu kan yang Cywar kan. Kemarin dan kalau dia kerja keras, kan dia potensi membuat kesalahan. Potensi kalau misalnya lewat traffic jadi macam-macam lah. Dan kalau dia dipaksa ada potensi bannya lebih boros dan itu ternyata di luar ekspektasi. Jadi yang dilakukan Verstappen dan Red Bull ini ya itu petarung gitu, maksudnya aku nggak bisa menang sama kamu
polosan. Aku giniin, ayo tahan nggak kamu? Ayo kepancing nggak kamu? Atau tergoda nggak kamu? Ternyata kan McLaren untungnya ya karena punya keunggulan pace ya. Jadi selama pembalapnya tenang ya nggak akan terganggu. Tapi kemudian terjadi safety car. Nah, ini yang menarik Antonelli itu kurang 16 lap atau apa? Nah itu kan nanggung kan? Iya, betul. Saya mikir waktu itu McLaren split strategi nggak ya? Split strategi gini, Piastri dipitkan, Lando nggak? Iya. Kan jangan sampai ngambil risiko kan. Iya. Salah satu kalau misalnya ada kayak gini kan, saya kan nggak tahu hitungan mereka seperti apa. Saya juga nggak tahu potensi perubahannya seperti apa. Tapi yang saya pikir, jangan-jangan split strategi nih, karena masa di double stack gini kan. Iya. Karena kan jaraknya nggak terlalu jauh, hanya 3 detik. Iya. Dan itu waktu kan, buang waktu 3 detik kan kasihan yang nomor 2 nanti. Jangan-jangan kalau di double stack, Landonya disalip Verstappen gitu. Iya. Tapi ternyata kan di double stack gitu. Jadi lumayan pintar juga dia. Piastri cepet-cepet masuk, Lando agak nahan sedikit supaya ketika Piastri selesai, Lando sudah siap pit stop kayak gitu. Nah, ketika 2 itu masuk, kan kita lihat Verstappen masuk lagi nggak ya? Dia sudah 3 stop. Iya. Kalau Verstappen nggak masuk kan dia mimpin. Iya. Tapi bannya tahan nggak? Gitu. Iya, tahan nggak. Karena kan McLaren pakai ban sama aja lebih cepat, apalagi pakai ban yang lebih fresh. Selesai kan kayak gitu. Akhirnya ternyata Red Bull juga masuk. Jadi ketika safety car itu semua strategi sudah selesai, reset lagi, reset ke 0 lagi. Masalahnya Red Bull hanya punya sisa ban hard karena dia sudah 3 stop. Iya, tapi kan gini yang tadi saya sempat potong itu kan gini. Yang menarik apa yang terjadi ketika Lando pakai medium? Iya kan? Dia pakai medium, Max mau pakai apa gitu kan? Ternyata putih kan? Itu kan logikanya putih ke kuning kan tidak terlalu jauh ya. Tapi Piastri dikasih merah. Selesai sudah. Ya karena McLaren kan jelas dia kan terakhirnya kan pokoknya dia akan pakai soft gitu. Iya. Bahwa kemudian ada pit stop safety car kan ya pakai use soft kan juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Lapnya tinggal dikit. Tinggal dikit. Jadi ya dapat dia. Dan itu udah ketika itu terjadi sudah strateginya Red Bull sudah berantakan. Apalagi sisa bannya ban hard dan habis itu emosi-emosinya mulai terjadi itu. Iya. Jadi 2 hal yang selama ini kita dulu lihat DHL selalu ngasih penghargaan kepada Red Bull karena pit stop tercepat, strateginya oke. Ini 2 balapan sudah kacau loh Riza. Nah, itu bukan kacau, yang satu gambling ya, karena Monaco dia kan nggak mau masuk, pilihan, dia nunggu safety car, safety car keluar kan. Tapi doa itu dijabah oleh Tuhan, dikeluarkan sekarang safety carnya, dia nggak butuh safety car. malah semua berantakannya terjadi setelah safety car. Iya, jadi kamu minta doanya, dia sudah dikasih safety car, tapi beda. Kemarin tuh untungnya juga komentatornya Nico Rosberg. Wah, saya suka banget kalau komentatornya Nico Rosberg karena dia bisa jelasin gitu. Tapi dia kan mendewakan Max sekali. Iya. Ya karena dia tahu Max ini jago banget gitu. Iya. Jadi Rosberg kan yang bisa relate dengan mobil-mobil terbaru ini kan. Martin Brundle kan Martin Brundle bukan juara dunia kan gitu. Nah, Nico ini kan tahu intrik-intriknya F1 modern gitu ya. Wah, kalau dia ngambil tikungannya begini itu seperti ini gitu. Dia juga yang bilang waktu qualifying ini Lando overdriving terakhirnya kayak gitu. Jadi dia bisa merasakan hal-hal kayak gitu. Jadi saya suka banget ketika dia jelasin itu. Nah, ketika Max pakai ban hard itu kan si Rosberg udah nyinggung itu. Ini mana sih bannya nggak semudah itu loh ya. Jadi dia langsung lihat tuh pakai ban hard ini kan di belakang safety car itu kan pelan maksudnya. Dan yang sesuatu yang baru yang saya dapat tadi malam setelah puluhan tahun nonton F1 akhirnya dapat ilmu baru lagi. Itu ketika Rosberg bilang kan ketika di belakang safety car itu kan mobil suka goyang-goyang. Kita kan selalu berasumsi dan dulu banyak yang bilang bahwa itu dilakukan supaya panas bannya rata. Jadi goyang-goyang dan akselerasi, goyang-goyang dan akselerasi supaya bannya panas. Rosberg lo ngomong, itu lo nggak ada pengaruhnya. Tidak ada buktinya bilang bahwa itu akan memanasi ban dengan lebih baik. Makanya dulu Kimi kan nggak mau kayak gitu katanya. Kimi diam aja kenapa? Ya memang tidak konklusif katanya. Mungkin iya, mungkin nggak kata Rosberg kayak gitu. Nah itu, wah terima kasih Nico, saya dapat sesuatu yang baru lagi nih. Tapi Nico ini perlu dipertahankan ketika nanti 2 tim ini berantem,
Ya karena dia pernah merasakan. Ya kan itu kan lebih seru loh. Iya, karena dia pernah merasakan dan setelah itu dia waktu itu bilang wah ini manasibannya harus benar. Dan kejadian ketika keluar dari tikungan terakhir itu, Iya. Semoga ada fotonya nih ya. Ketika keluar dari tikungan terakhir waktu safety car kan sudah dikasih tahu safety car akan masuk. Iya. Piastri langsung rem kan, langsung rem hampir nabrak itu yang belakangnya. Iya. Karena setelah garis sektor terakhir yang menentukan kecepatan adalah mobil terdepan. Jadi Piastri yang menentukan kapan narik, kapan mulai gitu. Nah, Piastri nahan, belakangnya sempat hampir tabrakan, tapi berlanjut dan begitu kan itu di atas bukit gitu ya. Belok kanan turun mau ke trek lurus itu kan digas sama Piastri. Yeah. Nah itu kan semuanya kan langsung cepat-cepat ngegas kan supaya jangan terlalu ketinggalan gitu. Yeah. Sekaligus juga supaya nggak disalip belakangnya dan berusaha nyalip yang di depannya kan begitu kan. Yeah. Nah Piastri lolos, Lando lolos, kayaknya Max antara dia ini juara dunia ya, jadi dia nggak mungkin sekonyol itu gitu. Mungkin dia nggak paham kalau bannya itu mungkin tidak seperti yang sebelumnya gitu kan. Sekali lagi ban hard itu dihindari banget di sini. Jadi saat latihan pun mungkin mereka nggak pakai kayak gitu. Jadi ban hard itu kan lebih keras ya. Jadi ketika dipaksa gas kan wheel spin-nya lebih banyak. Hampir melintir kan. Dan itu keluar ya separuh udah keluar. Iya, sudah melintir itu. Nah itu dia dilihat oleh Leclerc, tapi Leclerc kan nggak bisa langsung nyalip Mas Yo. Karena Leclerc baru boleh nyalip setelah melewati garis. Jadi Leclerc juga harus nahan diri itu kan. Ini kalau aku ambil, aku yang kena penalti. Karena belum melewati tanda lap dimulai gitu. Leclerc nahan-nahan, tapi sudah sebelahan. Jadi begitu lewat garis baru Leclerc ngambil, tapi saling pressure gitu. Dan yang terjadi memang sempat senggolan dan setelah diinvestigasi, setelah diperiksa oleh wasit lomba, ya akhirnya tidak ada tindakan apa-apa karena ini sama-sama racing incident gitu, sama-sama pengen nyalip dan tidak ada yang dirugikan juga gitu ya karena Verstappen juga udah bikin kesalahan. Nah, kemudian kan ini berlanjut karena Russell di belakangnya juga ngejar yang kemudian yang terjadi tikungan pertama, tapi saya nggak ada gambar itu, maaf ini nggak ada gambar tikungan pertama, ini kejadian berikutnya. Mohon maaf teman-teman. Jadi ketika kejadian Russell kan senggolan lagi kan dengan Max kan. Max keluar lintasan, kemudian Max kembali lagi. Nah, yang terjadi adalah waktu itu saya pun bingung. Itu tikungan milik Russell atau milik Max? Max ya. Kan begitu hebohnya kan kita masih fokus ke depan dulu kan gitu. Saya sendiri nggak yakin kalau Max harus ngalah. Kayaknya Max nggak apa-apa di depan itu. Dia nggak ngalah. Tapi tiba-tiba kan pitnya Max bilang kembalikan posisi. Max-nya ngomel-ngomel gitu. Saya bilang kenapa nggak nunggu setelah dicek lebih lanjut gitu ya kan? Siapa tahu ada warning dari FIA atau ada peringatan investigasi atau apa, tapi tim proaktif duluan. Atau karena memang labnya tinggal sedikit sah. Ya memang labnya tinggal sedikit, tapi kan nanti kalau gini kan lebih baik tak ambil penaltinya nanti aja sekalian kalau sama-sama di penalti. Iya betul. Kalau misalnya diambil nanti aja atau misalnya 5 detik tapi kan sudah finish duluan ya. Siapa tahu bisa menjauh atau apa kan kita nggak tahu. Tapi kan logikanya ambil penaltimu pada momen paling menguntungkan. Momen paling menguntungkan itu kan bisa di awal atau bisa selama mungkin kan kayak gitu. Nah, waktu itu ngomel-ngomel berantem, Max kayaknya sudah terlanjur panas, sudah satu bannya nggak ideal karena bannya sisa cuman itu. Kemudian dia merasa mungkin waktu restart itu ada yang apakah dia merasa ditabrak atau apa, dia lagi panas-panasnya. Dan Max ini kan punya reputasi memang petulan kan, nggak nurut kayak gitu. Tapi yang paling bahaya kan ketika disuruh melewati, tapi tiba-tiba ditabrakkan lagi ke Russell ini kan, foto ini kan. Ini kan itu dalam hati saya bilang, black flag ini kan nggak sportif ini bahaya banget ini. Mobil F1 itu kan bisa jadi senjata mematikan gitu kan kalau kan kita ngelihatnya cuma ditabrak sebentar, nggak bisa gitu, itu membahayakan manusia lain itu kan jahat banget, itu harusnya black flag ini. Nah, tapi ternyata kan hanya 10 detik penalti. Menurut saya itu hukuman yang sangat ringan gitu, karena si Nico pun bilang ini kan sengaja gitu. Ya kan sengaja, maksudnya kalau
instingnya mungkin aku tabrakin aja, entah itu balas yang tadi atau apa gitu. Tapi kalau saya ngeliatnya ini kan kayak Michael Schumacher dulu, kayak Ayrton Senna dulu yang punya apa ya, kalau petarung ya, kalau aku tabrakin. Senna dulu, zaman dulu kan belum kayak sekarang aturannya. Senna aja dulu bilang kok an eye for an eye, mata dibalas mata, dibilang kayak gitu. Nah, Michael Schumacher kan juga punya indikasi kayak gitu juga. Damon Hill ditabrak, dia juara dunia. Jacques Villeneuve ditabrak, tapi yang juara dunia Villeneuve. Gitu. Dan hukumannya kan waktu itu gede semua gitu. Nah ini kan cuman 10 detik untuk tindakan seperti ini, menurut saya agak terlalu longgar gitu. Ini bukannya anti Max ya, tapi wah, bayangkan kalau pembalap-pembalap lain kayak gini kan bahaya banget. Ini bisa membahayakan loh. Ini bukan senggolan biasa, ini mobil F1 loh. Ya untungnya tidak ada kecelakaan parah. Russell bilang mobilnya agak rusak, dan karena penalti 10 detik itu Max akhirnya finish nomor 10. Tapi penaltinya Max bukan hanya 10 detik itu, karena dia sama pengawas lomba juga ditambah 3 penalti poin. Pembalap F1 itu kayak SIM ya, super license kayak SIM kita. Ini kan ada, kalau melanggar ya. Kalau melanggar kan ada poinnya. Dibolong ya. Nah, pembalap F1 tidak boleh memiliki 12 poin dalam 12 bulan. Jadi dia nggak boleh melakukan pelanggaran selama 12 bulan tuh 12 kali. Ya 12 poin. Karena bisa 1 poin, 3 poin ya. Ini dia dapat 3 poin. Jadi dia sekarang punya poin 11 dari 12. Satu pelanggaran lagi, misalnya itu speeding di pit lane atau misalnya tidak mengikuti aturan sportif ya, tidak sportif apa gitu. Itu tidak harus nabrak kan loh ya, itu bisa nginjak garis keluar dari pit atau apa, itu dia bisa dapat 1 penalti poin, dan itu berarti langsung otomatis race ban. Jadi 1 poin lagi, misalnya di balapan berikutnya di Kanada ini dia melanggar satu apa kecil misalnya, dan FIA bilang 1 poin, dia di balapan berikutnya udah nggak boleh ikut. Tapi ini ancaman ini hanya berlaku sampai Austria, karena setelah Austria itu ada beberapa poinnya yang di reset. Pemutihan ya. Jadi dia punya ya sampai Austria lah. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Ya lumayan, menurut saya sih masih terlalu ringan ini, karena menurut saya membahayakan sekali. Saya nggak peduli dia juara dunia atau apa, tapi ini kan sangat-sangat nggak sportif. Ini kan semua olahraga kan nggak boleh kayak gitu Mas. Maksudnya kan sengaja, kalau sepak bola misalnya sengaja mengasari kan kartu merah kayak gitu. Minimal kartu kuning. Ini kan ini kartu kuning ini minimal kan, bisa kartu merah ini karena sengaja ini. Kalau black flag itu kan kartu merah, tapi ya akhirnya dia hanya dapat itu. Ya ini komentar setelah lomba sih lumayan. Max cuman bilang saya nggak perlu ngomong apa-apa soal itu. Ya memang patulan kan, memang seperti itu. Atau dia pelit ya, nggak mau naktir lobster itu ya. Oh iya, nggak bisa ngajak Russell makan ya. Ya usah ya. Nah, kalau Russell sih gampang, dia hanya merugikan dirinya sendiri gitu aja, merugikan dirinya sendiri dan timnya banyak poin. Ya benar, nggak bisa disalahkan. Tapi ini kelihatan musuhan banget ya berdua ini ya. Mungkin nggak musuhan, panas masuk kan maksudnya. Selama ini kan kita lihat Max Verstappen ini kan juga nggak terlalu sosial sama pembalap yang lain juga. Max kan dia ya sekali lagi juara dunia itu punya karakter sendiri yang dia pasti lebih egois dari yang lain. Ada begitunya. Ada brengseknya itu loh yang kita harus ngakui gitu. Itu bedanya juara dunia dengan enggak, mungkin di situ. Jadi ya, tapi kan dia kan karena itu dia jadi super kaya juga kan, dia kita nggak bisa nyalain juga. Jadi contohnya nabrak orang, kayak Michael Schumacher tadi, itu kan karakter yang dibanding lain. Katanya durung 300 surga ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Red Bull rapatnya bagaimana? Karena ini kan kalau kita ngomong rapat kan. Satu Red Bull ini, Max ini juga butuh bantuan Mas, karena dia single fighter kan. Nah, sedangkan Tsunoda kemarin, Tsunoda kan non faktor lagi kemarin karena qualifying terakhir dengan mobil yang Tsunoda tidak pakai lantai terbaru karena kan lantai terbarunya rusak di balapan sebelumnya. Tapi masa Red Bull finish startnya posisi paling belakang itu kan, wong dia 10 besar aja udah dibilang jelek, apalagi paling belakang kayak gitu. Nah, Verstappen kan ditanya setelah qualifying, gimana ini Tsunoda kok tidak bisa bagus? Ya kan dia kan pasti bukan pancake gitu. Itu panekuk, bahasa istilah Belanda yang bilang orang kalau dibilang pancake itu dibilang lemah kayak gitu.
Tsunoda kan bukan pancake, jadi ini PR buat tim, dia bilang kayak gitu. Jadi ya ini PR-nya Red Bull. Red Bull harus bisa mikirin kenapa pembalap keduanya nggak bisa. Selalu tidak bisa. Selalu tidak bisa. Berarti kalau begitu kan bisa dikatakan bahwa selama ini kita tuduh misalnya ini mobil memang settingannya untuk si ya, jadi itu. Jadi teman-teman yang menghujat Perez tahun lalu dosa karena setelah diganti Lawson juga harus diganti Tsunoda. Ini sekarang kan gampang aja ngomong, ganti lagi aja pakai Hajar. Hajar juga akhirnya. Hajar juga. Kan ini ya berarti kan mobilnya gitu. Ada sesuatu antara mobil itu tidak ideal dan Max Verstappen itu Superman yang bisa memaksimalkan. Seperti kata Nico ya, katanya kayak seniman gitu kan, yang bisa memaksimalkan mobil. Ya kayak Michael Schumacher dulu gitu, hanya dia yang bisa nyetir, kan itu juga nggak baik. Kalau misalnya Max nggak di situ bagaimana? Ya kayak Benetton dulu kan, begitu Max pergi berantakan gitu. Ferrari kan juga gitu, tapi tidak separah Benetton. Begitu ditinggal oleh Schumacher kan Ferrari juga ada fase turun juga gitu. Nah ini harus dipikirin karena Max kan punya opsi out. Kalau dia tidak kompetitif tahun ini, tahun depan dia pindah ke tim lain, Mercedes misalnya, Aston Martin misalnya, kan Red Bull mau ngandalin siapa? Hajar Tsunoda. Nah ini yang jadi pemikiran saya. Jadi kayak Max dengan cueknya. Balapan itu rasanya dia kehilangan dari posisi 4 dari misalnya atau 5 terus dari ke 10 itu kan banyak sekali yang kehilangan. Sementara dia kan butuh poin karena untuk mengejar 2 McLaren. Dengan santainya mungkin dia juga santai. 4 aku sudah pakai opsi pindah. Iya kan, saya yakin bunyi kontraknya begini. Kalau saya pada misalnya posisi tengah musim atau setelah sekian lomba saya ada di peringkat ini, saya tidak mungkin menjadi juara dunia atau saya tidak bisa meraih kemenangan atau apa, bunyinya pasti detail. Maka saya berhak pindah ke tim lain. Saya yakin kayak gitu. Nah, sementara kan juga kadang-kadang saya berpikir ini dengan George kok kelihatannya bermusuhan, apakah ini juga terancam juga kalau Toto ternyata melirik dia juga kan? Loh, itu sudah rahasia umum kan? Nah, makanya ini kan juga menurut saya kan ini bahaya juga kalau sampai kalau yang dibuang pasti Kimi kan. Sementara Russell kalau ketemu Max juga ngeri-ngeri sedang kan, lihat kayak gitu kan. Ya bisa tukar pembalap ini. Iya kan? Bisa tukar pembalap. Nah ini yang ya kita tunggu nanti bulan Agustus itu Mas. Bulan Agustus kita akan lihat statusnya Max dan lain-lain. Tapi ini PR Red Bull karena kalau Max disuruh fighting sendirian kayak gini, ya susah gitu. Mau ini juga pengaruh psikologis ya. Karena kadang kita butuh tameng, ya kan? Nggak bisa kan? Nah, dulu kan Perez sempat bisa jadi Menteri Pertahanan yang baik. Betul, ini kan dia nggak punya. Ya dia nggak butuh Menteri Pertahanan, dia butuh bantuan penyerang ini sekarang. Yang nggak bisa. Sedangkan 2 McLaren ini sudah dapat poin terus di depan terus gitu. Nah ini yang terjadi di Red Bull. Jadi kita harus nunggu solusinya apa. Apalagi sekali lagi kita ingatkan Red Bull ini banyak petingginya sudah pindah ya. Termasuk Jonathan Whitley yang operasional tim, yang ngurus strategi, yang membawahi, termasuk di bawahnya strategisnya masih sama, masih ada Hannah Smith. Tapi kan bos operasionalnya dulu kan Jonathan Whitley. Jadi detail-detailnya mulai kelihatan rapuh ya, kelihatan bisa mulai jadi, berkurang ya. Bisa jadi. Ya. Ini tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda. Jonathan Whitley pindahnya kemana Mas Yo? Ke Audi. Ke Audi ya. Oh. Dia sekarang sudah kerja di Steak. Ya, dapat 5. Dapat 5. Itu kan kalau maaf ya, manajer seperti tadi itu kan memaksimalkan detail-detail saya dan mengurangi hal yang bisa mengurangi poin atau apa gitu kan. Kan sudah kerja di sini dia. Dia akan jadi tim prinsipal kan. Nah, Sauber memang punya upgrade dia dan kayaknya ini upgrade terakhirnya dia kalau lihat baca interviewnya Hülkenberg atau lihat waktu di akun F1 itu. Jadi sayap baru, engine cover baru, jadi bodi baru dan lantai baru. Apakah itu efektif? Ini Barcelona loh ya. Kalau di Barcelona dia kompetitif, berarti kan baik ya gitu. Berarti improvement. Tapi sebenarnya yang terjadi pada Hülkenberg itu bukan sekedar upgrade-nya, karena Bortoleto juga nggak bisa optimal. Ada 2 hal yang bikin kenapa Hülkenberg bisa sangat kompetitif kemarin. Yang satu, start dia luar biasa. Dia start 16, tapi lap pertama langsung nomor 10. Jadi dia mateng ya, pengalaman dia mungkin nemu jalan, menghindari masalah dan langsung dapat sekian posisi. Itu udah +1. Karena tanpa itu mungkin juga nggak bisa kayak gini. Jadi dia dalam 1 lap dia bisa maju motong 5-6 posisi. Yang kedua, untung dia nggak lolos Q1. Qualifying-nya untung langsung tereliminasi di Q1 karena itu menjamin ban softnya dia fresh semua.
Iya kan? Dia hanya pakai satu ban di situ. Jadi dia punya ban fresh yang ke saat lomba sangat-sangat bermanfaat. Tadi kita singgung di awal bahwa sirkuit ini kasar dan ban soft fresh itu mungkin bisa nilainya 3-4 lap jauh lebih cepat. Maksudnya 3-4 lap itu mahal gitu. Apalagi setelah safety car kan. Jadi dia bisa menggunakan itu untuk nyalip Lewis Hamilton kayak gitu. Jadi ya dan eksekusinya pasti bagus. Jadi pembalap mateng, pembalap pengalaman, tidak bikin kesalahan, startnya bagus dan punya ban fresh sepanjang lomba, sehingga dia bisa finish harusnya nomor 6, tapi karena Verstappen didiskualifikasi dia finish nomor 5 dan itu finish terbaiknya Hülkenberg sejak tahun 2019. Ya. Dan ini untuk Sauber juga ini juga posisi terbaik juga ya mungkin ini. Iya kan 5. Dan poinnya langsung melonjak timnya. Jadi ya kita tunggu apakah upgrade-nya Kick Sauber ini benar-benar sustainable atau dia diuntungkan oleh situasi. Kemarin kan juga diuntungkan karena ada safety car juga gitu. Ya, tapi ini faktor pembalap yang menurut saya ini orang yang selalu punya keberuntungan tinggi terutama untuk ngumpulin poin saya. Bukan keberuntungan ya. Kalau dibilang keberuntungan dia apa sebenarnya? Dia pembalap terbanyak naik mobil F1 tanpa podium. Oh iya. Jadi mau dilihat paling beruntung karena tanpa podium pun karirnya panjang. Iya. Atau paling apes karena karirnya panjang tapi nggak ada podium. Ayo, pilih mana? Iya. Tapi ya lebih baik balapan terus daripada. Betul. Iya kan? Dan ini kan maaf ya, dapatnya tim-tim yang bukan tim-tim yang atas. Betul. Kalau tim atas kan dia memang harus jadi petarung kan. Iya. Ini untuk tim-tim bawah ini kan mungkin tekanannya nggak terlalu tinggi sah. Ini pembalap poin. Ini pembalap karyawan yang baik maksudnya. Nah. Ini tupoksi maksudnya. Tupoksi ya. Iya kan ini diam-diam ini juga tidak ada beban menang. Disuruh membantu membina pembalap muda. Ayo. Sebagai sales atau marketing juga ayo, karena apa? Dengan dia dapat poin, perusahaan dapat untung, ya kan dapat duit, ya kan pintar ini. Ini pembalap ya. Nanti mungkin kayak De La Rosa kayak. Ya, jadi kalau misalnya nanti tidak balapan, dia akan kepake antara sebagai advisor atau sebagai test driver atau sebagai apa. Ini kepake gini-gini. Ya, kayak nasibnya Karun Seduk. Ya kan Senduk ya, kan jadi lumayan jadi komentator. Komentator kan nggak hilang dia kan. Walaupun tidak sebagus ini kan. Iya, memang kalau yang karirnya tidak lama itu Arsa tadi sebut Pastor Maldonado. Maldonado itu kan meledak-ledak tapi pendek. Iya, karena ya itu tadi nggak pernah ibadah. Minggu malah balapan Pastor ini. Pastor Minggu balapan. Nah, Mas Dewa dulu nonton A1GP yang di Sentul gak tahun 2006 itu? Nonton. Kan ada Hülkenberg itu harusnya ya. Nonton. Saya lupa siapa yang menang waktu itu. Karena saya harusnya waktu itu diminta jadi, waktu itu Ananda Mikola mau Tinton minta saya jadi komentator di sirkuit waktu A1GP ke Sentul. Tapi waktu itu saya nggak bisa karena saya operasi lutut waktu itu. Waktu itu saya lupa apakah yang menang Nico atau enggak. Tapi juaranya kan Nico waktu itu ya. Saya lupa ini. Saya lupa. Ya, teman-teman mungkin yang ingat bisa ngingetin gitu. Yang saya ingat cuma kemacetannya aja. Iya. Kan saya orang Surabaya nggak pernah ke Sentul. Bingung ya. Saya bersyukur nggak pergi karena kemacetannya itu juga waktu itu. Jadi Nico Hülkenberg udah panjang banget ya. Udah 20 tahun itu. Ini makanya nih, jadi kan menurut saya ini hebat. Dan usia ini masih sangat dibutuhkan oleh tim. Sedikit Hajar ini Hajar ini kan kalau dilihat dari karakternya pembalap, saya baru tahu ternyata dia Perancis saya. Iya, Aljazair tapi warga negara Perancis ya. Iya, jadi kalau melihat pertama di Melbourne dia nangis-nangis, saya pikir secara mental kamu udah down, udah habis kamu gitu kan. Tapi ternyata habis itu malah ya kadang-kadang kan ada perlu satu kesalahan untuk ngingetin. Dan dia tidak mengulanginya sama sekali, bahkan paling konsisten mungkin ini dengan mobil yang ya levelnya kan bukan level atas. Ini foto qualifying ya, bukan foto waktu habis lomba. Jadi dia ya menurut saya rookie of the year. Kan mau dikomentari susah apa lagi, karena dia juga dibilang bersaing. Kalau kita lihat kemarin mobil Racing Bull yang tarung ya Lawson gitu yang berkali-kali dalam kayak situasi-situasi genting gitu. Sampai nyenggol, sampai apa itu? Hampir nabrak, hampir menghalangi Norris, hampir menghalangi Verstappen. Ini kan relatif stabil konstan gitu. Dan
sama kayak Gasly kan kemarin relatif tanpa drama gitu, tapi dapat poin. Ya ini Rookie of the Year. Nah pertanyaannya kan mulai muncul sekarang, Tsunoda ganti Hadjar, yuk ganti aja terus. Selama mobilnya kayak gitu pembalapnya, ini yang ketawa-ketawa kan Perez sebenarnya. Itu kan bukan aku kan, gitu. Itu yang gantiin aku cuma tahan 2 lomba. Iya, tapi kan yang gantiin lagi sampai sekarang juga masih berantakan kan gitu. Iya, tapi kan Perez ini kan tolok ukurnya terlalu tinggi, Sa. Dia sempat bersaing dengan Max untuk kejuaraan dunia. Iya, sempat menang-menang. Iya kan, menang-menang tuh. Iya. Kemudian ketika dia dibutuhkan tim untuk jadi Menteri Pertahanan benar-benar oke. Setelah itu kan mulai surut, hilang gitu kan saya. Ya itu mungkin mobilnya, ya development mobilnya yang tidak bisa, kan mobil kalau baik siapapun yang nyetir akan baik gitu. Ya. Kayak McLaren sekarang lah. Lando mungkin merasa kurang, tidak senyaman Piastri tapi mobilnya tetap perform. Nah ini kan mobilnya Red Bull ini mungkin kenceng tapi tidak nyaman sehingga yang bisa nyetir hanya 1 orang. Nah, itu kan bahaya juga. Ini kok nasibnya kayak MotoGP Honda ini. Nah, Ducati kan juga sama kan. Iya, ini kok sekarang yang Honda. Iya Honda kan. Yeah. Oh berantakan, tapi setelah Sarko malah Sarko yang dapat poin. Iya. Ya itu ketika di develop untuk 1 orang jadinya nggak dapat ya. Kalau saya sih Hadjar jangan pindah dulu, kamu di sini aja. Dimatangkan dulu ya. Coba bayangkan kalau Tsunoda sama Hadjar tetap di sini kan mungkin tim ini poinnya lebih banyak. Betul. Karena Lawson nggak perform. Betul. Lawson nggak perform. Seharusnya kalau misalnya Hadjar dan Tsunoda mungkin klasemennya, kita kembali klasemen. Sekarang Racing Bull 28. Kalau si Tsunoda di sini mungkin sekarang ya mungkin sulit ngalahin Williams ya. Tapi mungkin lebih jauh daripada. Iya enggak mepet ke Williams poinnya minimal. Ya, lebih dekat ke atas. Lebih dekat ke atas ya. Iya, betul. Jadi ya Lawson kan nomor 11 nggak dapat poin ini. Nah, ini yang Lawson lah habis lah menurut saya, ini musim terakhirnya Lawson. Ya. Tsunoda mungkin masih bisa ditampung balik walaupun sudah nggak pakai Honda ya. Saya nggak tahu nanti seperti apa. Tsunoda ini kan tahun depan kalau seperti ini kan dia berat karena Honda nggak lagi backing. Lawson berat, dia mau lari kemana? Itu yang Perez yang mungkin malah bisa kembali lagi nanti ke Cadillac. Jadi tim veteran kumpulin aja nanti kan itu cari poin-poin. Sekarang menarik adalah Alonso sa. Ini pembalap yang nggak apa-apa. Tadi gambarnya juga perlu sa. Nanti karena itu kan. Ya. Topinya oranye. Ini hijau atau oranye? Ini baru ini jujur ini baru nih. Ini baru berarti udah ditarik tadi. Udah apalah udah. Ini baru ini. Alonso akhirnya pecah telur teman-teman dan dia single fighter kemarin karena timnya hanya menurunkan 1 mobil dan mungkin walaupun ini kita apresiasi Alonso mendapatkan poin pertamanya musim ini. Begitu lama nggak dapat poin, tapi saya ingin ngomongin soal Stroll. Nah, ini anaknya bos, tapi dia mengundurkan diri setelah qualifying. Alasannya dia tahun 2023 kan sempat jatuh karena sepedaan itu kan. Jadi dua pergelangan tangannya patah, retak atau patah, dan kemudian tapi dia waktu itu tetap dipaksakan balapan. Nah, rupanya itu nggak sembuh total, jadi masih kesakitan. Nah, dia menggunakan alasan kesakitan itu. Setelah qualifying dia langsung, bahkan nggak sempat nimbang, dia langsung pergi. Dan itu yang juga dapat peringatan dari FIA, kan prosedurnya adalah setelah qualifying kamu harus timbang itu. Dia langsung lonyor pergi dan kemudian tiba-tiba bilang saya tidak akan balapan karena akan prosedur lengan lagi. Kebetulan Barcelona ini kan ada dokter terkenal itu masuk, dokter ortopedi terkenal yang ngoperasi siapa dulu, Duhan, yang ngoperasi orang pembalap top lah. Itu di Barcelona, jadi mungkin dia langsung tindakan secepat mungkin karena 2 minggu lagi balapannya di Kanada di rumahnya sendiri. Tapi kan kalau saya jadi dia, kalau kamu memang kesakitan dari awal, kenapa nggak kamu mundur sebelum qualifying aja? Supaya mobilnya bisa dipakai oleh test driver kayak gitu. Untuk test driver ya. Pembalap cadangan. Satu, ngasih kesempatan orang lain naik mobil F1. Siapa nama cadangannya? Sampai lupa aku. Brazil itu. Yang tahun lalu juga sempat reserve drivernya, yang tahun lalu sempat nyetir juga gantiin. Nah, itu kan satu dia ngasih kesempatan pembalap lain balapan, 2 supaya Aston Martin tetap punya 2 mobil saat lomba. Kan itu promosi maksudnya ke syuting TV, kan nilai-nilai ke sponsor akan kelihatan. Kalau cuma 1 mobil kan berarti ada 1 prestasi. Iya, penonton juga kecewa, wong harga tiketnya termasuk untuk 20 mobil kok dapat 19 ya. Nah, berarti kan ya mentang-mentang kamu anak yang punya tim.
Ya, tapi kan bukan berarti kayak gitu kan, harusnya lebih gentleman lah. Ini juga ya pembalap yang mungkin awal karirnya dulu kan kita sempat agak senang dengan dia juga waktu di Williams kan, karena bisa podium segala macam, tapi belakangan nggak improve dan sekarang malah image pay drivernya itu jauh lebih kuat daripada waktu awal dulu. Siapa namanya? Felipe Drugovich sempat balapan juga tahun lalu. Nah, kan kasihan itu juara F2 kalau nggak salah. Juara F2. Nah, ini ada juara F2 yang nungguin kesempatan seperti ini, akhirnya nggak balapan. Ya. Itu jahat menurut saya sih. Kan maksudnya itu kan satu menghalangi orang lain untuk dapat kesempatan. Di sisi lain juga membuat timnya juga one prestasi terhadap sponsor kayak gitu. Ya, walaupun mungkin di kontraknya mungkin nggak one prestasi karena kan ini force mayor kan kayak gitu. Ya, betul. Tapi kan gimana ya, nggak gejala sudah dirasakan sebelumnya, dia bisa mengukur lah. Iya. Qualifying kan hanya beberapa lap aja kan. Seharusnya di saat latihan dia sudah kerasa. Iya, dan itu kan berarti tidak sportif juga ya, termasuk tindakan seperti itu kan, jelas kan. Bisa diinterpretasikan begitu, bisa di framing begitu ya. Oke, kita catat jam 1:04 lebih dia melakukan tindakan yang jam 1 tidak sportif. 17. Jam 1:17 ya. Ya tidak sportif teman-teman. Tidak sportif. Nah, ini oke. Saya jadi nggak respect gitu kan. Nggak respect ya. Ya, jadi ada dua catatan hari ini balapan Barcelona. Max juga melakukan tindakan tidak sportif karena menabrakkan. Ya. Itu melukai sportivitas. Ya. Kalau ini sebenarnya merasakan kesakitan yang tidak jujur. Sehingga kasihan pembalap lain. Padahal bayangkan pembalap juara dunia juara F2 ya. F2 ya. Ya. Itu mau coba mobil setengah mati kesempatannya, Sa. Dan itu ya, dia tanpa latihan pun dipaksakan ke qualifying. Itu aja sudah susah banget. Stresnya udah ampun ya. Dan itu mungkin start paling belakang, tapi kan tetap itu ngasih kesempatan ke dia gitu. Nah, ini yang kurang apresiasi. Saya nggak tahu di balik layarnya Aston Martin habis ini seperti apa. Ya mungkin nggak ada apa-apa juga wong anaknya yang punya. Tapi ya mbok ya kasih kesempatan yang lain gitu. Nah, kita pengen lihat 20 mobil juga gitu. Iya. Kita ngobrol sedikit tentang Williams ya. Ini Williams ini kan dua-dua pembalap tidak ngopi. Ya kan, no point kan? No point dan Carlos Sainz di kandang sendiri lagi. Makanya saya tanya ke Indomaret, ada dua pembalap sini. Enggak ada ngopi. Oh, no point berarti. Nah, apa yang terjadi dengan Williams? Asa tadi bilang ini Williams memang tidak tim yang tidak technical. Episode minggu lalu kita ngomong, dan Albon sebelumnya juga sempat ngomong bahwa mobilnya ini kelemahannya di high speed corner, di tikungan-tikungan cepat itu. Yeah. Dia baik saat itu mechanical grip atau sirkuit-sirkuit yang tikungannya pelan-pelan, pendek-pendek kayak gitu. Nah, Monaco dia bisa bersinar. Barcelona jelas meliuk-liuk, jadi aerodinamis. Jadi dia nggak perform. Balapan berikutnya Kanada itu kayak sentul. Jadi gas rem. Jadi ini salah ngambil insinyur, dia ngambilnya insinyur dari drag race ya. Ya kebetulan karakternya kayak gitu. Jadi ya Williams nggak perform di sini, tapi saya yakin Williams akan perform di Kanada. Saya yakin itu akan perform. Yang jadi pertanyaan nanti pasti Kick Sauber kan. Oh, dia bagus di sirkuit alat ukur. Ya. Masa di sirkuit lain dia nggak jago kan, itu jadi penasaran nanti. Ya. Terus Ferrari tidak perform dia tetap dapat podium tapi dia tidak perform secara murni gitu. Ya. Nah, saya yakin Ferrari akan perform di Kanada. Nah, di balapan berikutnya 2 minggu lagi Ferrari harusnya lebih perform. Williams pasti perform. Tanda tanya nanti Sauber karena kemarin bagus banget. Kalau McLaren kan dia konsisten di mana-mana, dia cepat di mana-mana. Nah, Red Bull nanti seperti apa? Sirkuitnya Kanada kan tidak terlalu teknikal, tidak terlalu meliuk-liuk, jadi harusnya mobil keduanya Red Bull bisa membantu ke depan. Ya. Jadi kita tunggu itu seperti apa. Tsunoda harusnya bisa perform di situ karena tidak perlu mengandalkan aero tanda kutip. Kemudian ya kita lihat Mercedes malah mungkin yang mungkin akan kalau Ferrari perform, Red Bull perform kan salah satu harus kena. Ya. Mungkin yang kena Mercedes, saya nggak tahu ya. Dan nanti kita lihat Stroll ini penampilannya di rumah sendiri dengan pin baru di tangannya kayak apa? Atau mungkin dia nggak balapan kan, kita lihat. Siapa tahu setelah ini ada bapaknya ngamuk kan, kita nggak tahu juga. Kalau bapaknya dia seperti bapak saya dihukum.
Kalau bawa saya santai cuek. Sudah almarhum. Ya Pak J. Bapak saya lebih lucu kok. Walaupun Kopassus tapi lebih lucu dari saya. Siap, itu aja mungkin Mas Dewa. Jadi kita tunggu. Jadi Bapak selanjutnya kayak apa? Saya sudah singgung. Cuman sedikit ingatkan aja saya tahun berapa Anda ke sana dan apakah berubah tidak yang kamu lihat dengan mobil-mobil seperti ini? Waduh, mobil sekarang jauh lebih gede. Makanya tahun berapa itu? Saya pertama kali saya nonton F1 itu di Kanada, teman-teman. Saya tahun 97. Saya waktu itu baru masuk kuliah, ngurus visa sendiri, pergi sendiri, pakai baju Benetton, bawa bendera Jean Alesi, nonton di Kanada, dan waktu itu pertama kali dengar bunyi mesin menggelegar itu. V berapa ya dulu ya? Masih sudah V10 masih. V10 ya. 3000 cc ya. 3000 cc. Jadi nggak kayak sekarang lah. Perbedaan giginya itu nggak semulus. Metiknya sekarang ya. Seperti petir. Saya dulu suka banget berdiri di dekat tikungan dekat Chicken karena bagaimana mobil turun 5 gigi kan, Wah, itu dulu seneng banget. Kemudian saya sempat ngajak anak-anak saya nonton karena ada Rio Haryanto tahun 2016. Saya ke sana lagi ngajak istri dan anak-anak, ketemu Rio juga. Ya sudah pasti sudah beda suasana karena waktu itu sudah liputan resmi. Ketemu Bernie Ecclestone juga. Ya sudah agak beda lah, kan bunyinya sudah nggak kayak dulu juga 2016, sudah hibrid kan. Ya sekarang dengan mobil gede-gede ini, ya entahlah, penasaran juga sebenarnya. Kita belum pernah loh, belum pernah dengerin ini loh ya. Nggak, maksudnya Indianapolis bukan Kanada teman-teman. Jadi teman-teman dia tuh ngajaknya nonton indie. Saya bilang ngapain, orang kita udah tua-tua punya rezeki nonton yang indie. Jangan yang indie sah. Jangan indie label. Jangan indie label yang pabrikan deh. Pabrikan. Nah, kalau saya cuman ya saya berharap bisa nonton tahun ini. Saya kepengennya F1, jujur kepengen indie. Karena apa? Saya yang ingin membedakan ketika saya dikasih ID card ASA ini tahun 2000 jadi 2010. Mobil sudah suaranya masih kasar. 2001 saya nonton pertama kali memang kasar sekali. Tapi ya saya bisa membayangkan pindah gigi itu masih tak. Jadi kalau saya lihat nah saya hitung tak. Oh, Jordan hanya pakai mesin 4 tak. Yang jelas semalam kita lihat Kimi Antonelli salah pasang mesin, dia pakai 2 tak, jadi olinya keluar semua. Dia ikut-ikutan orang-orang di Indonesia mobilnya diceperin dan cumi-cumi darat ya semalam. Ada tambahan lagi? Cukup ya. Sudah 3 minggu berturut-turut ini balapan, capek juga ternyata. Jadi ada break dulu seminggu dan setelah itu Kanada. Dan Kanada kan juga ada potensi joker juga gitu, maksudnya siapa tahu cuacanya nggak bagus dan karena karakternya bukan teknikal jadi salip menyalip lebih bisa dilakukan. Ada Wall of Champion kan, ada dinding di tikungan terakhir itu yang semua juara dunia pernah merasakan. Kayaknya Max Verstappen belum. Kita tapi sorry saya potong, teknologinya sekarang lebih canggih ya. Kenapa? Berapa mili dia yang nempel dulu kan bisa diukur ya. Kalau dulu ada bekasnya, nempel biru, oh William ini sekarang dia 2 mili 3 mili gila kan? Keren ya sekarang ya. Ya, jadi sampai ketemu di setelah Kanada teman-teman. Ya, terima kasih, ini episode yang sangat-sangat berat untuk saya. Mata saya udah minum kopi 12 os saja masih. Terima kasih teman-teman, ini semuanya untuk teman-teman dan sekali lagi terima kasih sudah mendukung channel ini. Apapun yang terjadi silakan komen-komen. Ya, kita akan dengan senang hati untuk membaca. Sampai ketemu.